Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas rangkuman video berita-berita terupdate yang akan saya sajikan kepada kalian semua dengan harapan semoga teman-teman semua bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dan semoga ini bisa mengedukasi. Kita sama-sama jadikan channel ini adalah channel yang benar-benar menyajikan berita yang aktual dan terpercaya. Kita lawan setiap berita-berita hoax atau penggiringan opini, apalagi sudah mendekati pilkada seperti ini. Pasti ada saja mereka yang menyerang orang-orang baik seperti Pak Jokowi dan keluarganya. Buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten di channel ini, silahkan kalian bisa mendapatkan link pembelian di sematatan komentar video ini. Kita akan segera bahas videonya. Kita akan bahas kelicikan PDIP. Hasto ngaku terancam dan dia berani bertanggung jawab. Tapi dia cari dukungan ke anak abah dengan memfitnah Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi mengkriminalisasi Anies Baswedan. Itu saya tanya, padahal kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Saya bilang. Nah KPK-nya tuh begini Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies. Padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. kemudian Hasto juga menuduh kepolisian telah bersekongkol dengan Pak Jokowi untuk kemulusan Pilpres 2024. Hasto akan membongkar-bongkar. Yuk kita bongkar-bongkar PDIP. Wow. Yang kedua, mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut. Saya bongkar. Saya paling cengeng. Saya bukan. Nggak mau antri, pinginnya langsung ditanggapi. Ini pengacau di lapor Mas Wapres ini mah bikin gaduh memang ini mama. Udah kayak apa ya mukanya, terlalu pucat make upnya. Kayak pocong. Kemudian saya lihat, saya baca langsung. Ya ini anak-anak abah yang sering demo teman-teman ya. Mereka mau datang geruduk aduan masyarakat lapor Mas Wapres. Mereka mau bikin apa sih mau kalian? Pasti yang mereka mau tanyakan, mau lapor ini siapa akun Fufu Fafa. Tapi masyarakat udah tahu ini otak-otak ini ya. Menu Wulandari orang pemulung ini, villa pemulung mas rumahnya. Kalau aku nih menu Wulandari kan namanya. Bantu rakyat yang mana tuh mak? Mau laporan apa sih mereka? Suaminya pada nggak nyariin apa? Itu kan ibu-ibu kemarin pas demo ke Solo bukan sih, ke rumah Pak Jokowi. Muka-muka tarkap. Ada seorang petugas partai yang bicara soal pengkhianatan. Wow. Lucu ya. Apa Emang iki? nggak ngelihat rekam jejak sendiri. Pengkhianat kok teriak pengkhianat. Lucu kan? Kalau perjanjian tertulis yang ditandatangani di atas materai saja bisa Dikhianati, bisa dibantah, apalagi cuman janjinya kepada rakyat. waduh. Ups. Ada seorang petugas Lebih nurut mana? Sama ketua umum atau sama keinginan rakyat? Ketua umum. Clear itu. Yang berani lawan ketua umum. Kan rakyatku. Rakyat yang mana? Kita boleh Ini pasti suara Pak Bambang Pacul ini di podcast Deddy Kobuser kemarin ya. Coba kita lihat dulu komentar netizen kalau gitu. Bambang Pacul orang yang cerdas. Bambang Pacul termasuk salah satu politikus yang paling jujur. Jelaskan siapa PDI Perjuangan. Aduh, semakin hari makin itu bakalan tenggelam sih. Saya dengar Mas Anies mendukung Pramono Anung, betul? Itu membuat kita tambah semangat, betul nggak? Oh. Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Saya
Jadi Ara sebut Anies, PDIP, Jokowi hingga Prabowo di kampanye Akbar Ridho. Ya, Akbar Ridho. Saya akan menanggapi mengenai podcast Faisal Akbar ya yang sekarang sedang viral, di mana Pak Hasto dan Bu Koni di situ speak up ya ke publik gitu mengenai hal-hal sebenarnya ini nggak baik gitu ya, dan rasanya nggak etis menurut saya gitu ya. Yang pertama saya ingin menanggapi mengenai kriminalisasi Pak Hasto gitu ya. Nah, Pak Hasto kan dibilang katanya dia dalam waktu dekat akan tersangkakan ya kan oleh KPK dengan kasusnya ya. Ya, saya di sini cuma melihat ini apakah Pak Hasto bermain framing ya. Jadi ini isu ini dimunculkan dulu ya sebelum kejadian benar-benar Pak Hasto tersangka gitu ya. Jadi dilempar dulu ke publik ya, supaya apa? Supaya nanti ketika Kesannya memang Pak Hasto tertangkap ya, benar tersangka ya oleh KPK. kesannya Nah, orang dipolitisasi. akan percaya, publik akan percaya bahwa memang ini adalah kriminalisasi. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada perkataan di situ kriminalisasi mengenai Anies Baswedan ya. Waktu zaman Pak Hasto dekat dengan Pak Jokowi gitu kan, itu dibuka kan di sana. Saya pikir yang pertama datanya apa, pembuktiannya alat ukur kebohongan gitu untuk hal tersebut. Lalu kalau memang iya, ya itu hal wajar saja namanya di dalam dunia politik. Yang tidak wajar ketika Pak Hasto membuka ini semua, bukannya Pak Hasto dulu adalah barisannya ya bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Ya ini nih apa aneh gitu loh pembahasan itu dimunculkan ya untuk apa ya, memframing bahwa Pak Jokowi adalah orang yang sadis gitu. Ya tujuannya apa? Tujuannya untuk pilkada gitu, sehingga apa yang di-endorse oleh Pak Jokowi itu akan turun gitu ya pemilihnya. Yang ketiga, Anda kan membahas di situ ya mengenai adanya upaya penjegalan jalur-jalur logistik ya kepala-kepala daerah yang diusung oleh PDIP untuk maju saat ini. Ada penjegalan, ada intimidasi gitu ya. Sekarang saya mau tanya. Lagian sudah kebaca dari awal itu adalah penggiringan opini ya. Walaupun segera jadi tersangka, ya kita bersyukur. Segera jadi tersangka. Makanya banyak orang mengatakan segera tangkap Hasto, segera tangkap Hasto. Tapi itulah, sebelum dia ditangkap dia sudah tahuin dia akan segera jadi tersangka. Makanya dia lakukan framing tengah-tengah masyarakat bahwa terjadi banyak kriminalisasi di zaman Pak Jokowi dan masyarakat mungkin akan berpikir dia dikriminalisasi. Sorry ya. Menjelang pencoblosan Pilkada Jakarta, Sekjen PDIP Hasto lagi, suara Jokowi sama dengan suara pedagang kaki lima. Oh my god. Hasto menyamakan suara Pak Jokowi sama dengan suara pedagang kaki lima. Oh, sombong. mengungkapkan, jika suara Pak Jokowi tak ubahnya suara satu pedagang kaki lima, terkesan meremehkan pengaruh Pak Jokowi, juga bisa Lantas kenapa Anda memfitnah-fitnah Pak Jokowi kalau Anda menganggap suara Pak Jokowi sama dengan suara satu pedagang kaki lima? Mulai lagi meremehkan pedagang kaki lima lagi. ditangkap dengan persepsi yang salah oleh pedagang. Hasto dibandingkan. Coba kita lihat komentar netizen kalau kayak gini ya. Banteng makin yakin lagi untuk tidak milih Banteng. Pedagang kaki lima hebat-hebat kakak. No Banteng ya. Sekali lagi, entah mau profit. Emang kenapa sih kalau pedagang kaki lima? Suara seorang pedagang kaki lima dan suara seorang Hasto sama-sama satu suara. Jadi nggak usah menyombongkan Anda dengan pedagang kaki lima. Ini seperti ya mau heran gimana juga ya, sama juga dengan tukang bakso atau apa teman-teman ya. Aduh, suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima, dan kami lebih memilih suara pedagang kaki lima. Itulah hebatnya demokrasi, ucapan Hasto di Stadion Madia. Kesombongan Hasto. Nah, ini kesombongan Hasto PDIP sudah level dewa. Suara pedagang kaki lima lebih berharga dari Jokowi katanya. Kesombongan Hasto makin menjadi-jadi. Suara pedagang kaki lima lebih... PKL marah karena direndahkan, orang ini yang bikin kalah.
Aduh, Dok. Kristianto, Sekjen PDIP semakin menjadi-jadi. Baru saja Hasto kembali membuat statement yang luar biasa. Tentu saja masih terus merendahkan, meremehkan sosok Pak Jokowi yang dianggap tidak ada apa-apanya. Hal yang kecil, sepele, remeh-temeh. Itulah pandangan Hasto terhadap Pak Jokowi. Hasto mengatakan suara Pak Jokowi di Jakarta tak lebih dari satu suara pedagang kaki lima. Bayangkan, luar biasa. Begitu rendahnya Pak Jokowi di mata Hasto PDIP ya. Ini lengkapnya. Hasto mengatakan ketika menghadiri acara kampanye akbar calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada hari Sabtu 23 November 2024. Ya, dia mengatakan, jadi kita lihat dengan campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi di Pilkada Jakarta sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih suara pedagang kaki lima, ujar Hasto. Ya memang benar ya, kesombongan Hasto PDIP sudah level dewa katanya. Ya, saya sih lebih senang aja karena orang yang sombong itu, kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Orang kalau sudah sombong, lihat nanti itu selalu akan mendapat karmanya. Orang yang sombong, tinggi hati pasti akan dijatuhkan. Melainkan orang yang rendah hati, orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dia pasti satu saat akan ketemu dengan yang dimuliakan. Ya, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana segala sesuatu ini akan terjadi. Ya, terlalu sombong ya, mengatakan Jokowi masih mendengarkan lebih baik pedagang kaki lima katanya. Oke, silent majority, kalian sudah siap kan teman-teman? Seperti mengatakan hal ini seolah-olah tidak ada riak apa-apa, seolah-olah tidak ada tanggapan lebih dari masyarakat, tapi mereka diam-diam mengamati. Itulah yang dinamakan silent, diam, quiet majority. Silent majority. Ya, kalian juga mau yang mau pakai kaos silent majority ada juga. Saya juga jual di channel ini teman-teman ya. Silahkan lihat-lihat di toko saya. Saya sematkan di kolom komentar linknya dan WhatsApp admin. Saya pamit dulu teman-teman. See you guys on the next video and God bless you.